Hai, dalam video kali ini kita akan mendiskusikan mengenai surat Korintus. Surat Korintus di dalam Alkitab kita terdiri dari dua bagian. Kita menyebutnya sebagai 1 Korintus dan 2 Korintus. Kebanyakan ahli percaya bahwa kedua surat tersebut dituliskan oleh Rasul Paulus. Meskipun demikian, persoalan ataupun perdebatan di seputar surat Korintus tetap ada, bukan terfokus kepada otensitas atau kepenulisan daripada surat ini, tetapi terletak pada kesatuan daripada surat Korintus. Kebanyakan ahli percaya bahwa Rasul Paulus menuliskan 4 surat kepada jemaat Korintus. Namun yang kita miliki sekarang hanyalah 2 surat, atau beberapa ahli memandang ada 3 surat yang kita miliki sekarang. Nah, jadi surat 1 Korintus seringkali dipandang sebagai surat kedua. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam surat 1 Korintus kita mendapatkan beberapa indikasi seolah-olah Paulus pernah mengirim surat yang pertama, kemudian jemaat Korintus membalas dengan surat tertentu, dan dalam surat 1 Korintus Rasul Paulus membalas respon jemaat Korintus terhadap surat pertama Korintus. Nah, itulah sebabnya para ahli percaya bahwa yang disebut sebagai surat 1 Korintus adalah sesungguhnya surat kedua yang Rasul Paulus kirimkan kepada jemaat Korintus. Nah, sedangkan surat 2 Korintus, para ahli sebagian percaya bahwa surat 2 Korintus sesungguhnya adalah gabungan daripada surat ketiga dan surat keempat Rasul Paulus. Kenapa demikian? Karena di dalam surat 2 Korintus kita melihat ada 2 intonasi berbeda. Yang saya maksudkan dengan intonasi di sini adalah, satu sisi dalam surat 2 Korintus kita masih menemukan bagaimana Rasul Paulus merespon jemaat Korintus dengan emosional, dengan seolah-olah dia marah terhadap jemaat ini. Tetapi di bagian-bagian akhir surat 2 Korintus kita melihat bahwa Rasul Paulus memuji jemaat Korintus oleh karena sikap mereka yang lebih positif. Nah, 2 respons yang nampak berbeda ini membuat beberapa ahli percaya bahwa surat 2 Korintus merupakan gabungan daripada surat Paulus kepada jemaat Korintus yang ketiga dan yang keempat. Nah, meskipun demikian kita tidak mendapatkan indikasi bahwa surat 2 Korintus merupakan 2 surat yang berbeda yang digabung dari menjadi satu berdasarkan bukti-bukti yang bersifat eksternal. Maksud saya adalah bukti-bukti yang disampaikan oleh para bapak gereja atau orang-orang yang hidup dekat dengan era para rasul yang disebut sebagai bapak gereja era patristik. Nah, jadi dalam pemikiran bapak-bapak gereja, mereka melihat surat 2 Korintus sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan sekarang ini sudah cukup banyak penelitian yang dibuat di dalam menelaah unity, kesatuan dalam surat 2 Korintus. Misalnya saja seorang ahli bernama Christopher Land. Nah, dia menulis sebuah disertasi mengenai kesatuan dalam surat 2 Korintus. Nah, dia melihat bahwa ada cukup bukti, evidence yang memperlihatkan bahwa surat 2 Korintus bukanlah 2 surat tetapi 1 surat. Nah, jadi kita dapat tetap mempercayai ataupun kita dapat tetap menerima bahwa surat 2 Korintus sesungguhnya adalah 1 surat, bukan 2 surat yang digabung jadi 1. Nah, hal kedua yang kita akan diskusikan adalah kapan surat ini dituliskan. Kebanyakan ahli percaya bahwa surat Korintus dituliskan sekitar tahun 55 Masehi. Nah, jadi ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya. Dan kita mungkin bertanya alasan apa yang membuat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus.
Nah, ini tidak terlalu mudah untuk dijawab. Kenapa? Karena kita membaca dalam surat Korintus ada cukup banyak isu yang dibicarakan, tetapi kita dapat menemukan atau kita dapat mengatakan bahwa surat Korintus nampaknya dituliskan untuk menjawab beberapa isu yang bersifat moralitas di dalam jemaat Korintus. Nah, kita menemukan dalam surat 1 Korintus Rasul Paulus berbicara mengenai isu perpecahan di dalam jemaat Korintus, perpecahan oleh karena favoritisme. Dan isu yang kedua yang juga signifikan di dalam jemaat Korintus adalah isu mengenai percabulan, dan juga dalam kaitannya dengan pernikahan dan perceraian. Jadi kemungkinan isu ini pun membuat Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Dan jika kita membaca pasal yang ke-11, kita di sana juga membaca isu mengenai ibadah, khususnya terkait dengan peran kaum perempuan di dalam ibadah jemaat Korintus. Itu pun menjadi masalah. Demikian juga dengan perjamuan kudus yang juga nampak menjadi persoalan oleh karena jemaat Korintus sepertinya melakukan perjamuan kudus dengan tidak tertib. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita melihat ada isu persoalan karunia-karunia tertentu dalam jemaat Korintus yang menghasilkan perpecahan. Nah, jadi surat Korintus nampak sekali menjawab terutama isu-isu bersifat praktis dan juga bersifat moralitas di dalam jemaat Korintus. Tetapi jikalau kita membaca surat 2 Korintus, kita akan menemukan di sana ada sedikit perbedaan, di mana dalam surat 2 Korintus Rasul Paulus dia berbicara cukup banyak mengenai dirinya sebagai rasul dan bagaimana jemaat Korintus harus mempercayai, menghormati Rasul Paulus sebagai orang yang sudah melayani mereka, sudah seperti ayah rohani bagi mereka. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus nampaknya menulis surat Korintus untuk menolong jemaat ini memiliki sikap yang benar terhadap Rasul Paulus. Dan satu hal terakhir yang Rasul Paulus juga tuliskan dalam jemaat Korintus adalah mengenai pengumpulan uang. Jadi Rasul Paulus nampaknya sedang dalam perjalanan, dia menuju ke Yerusalem dalam upaya dia mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang percaya yang mengalami musibah bencana di Yerusalem. Dan Rasul Paulus menuliskan surat 2 Korintus salah satunya adalah untuk menolong jemaat ini mengambil bagian, berpartisipasi di dalam mengumpulkan dana yang bisa diberikan untuk mendukung saudara-saudari mereka di Yerusalem yang mengalami bencana. Nah, itulah tujuan daripada surat Korintus. Nah, di dalam membaca surat Korintus sekarang ini ada perhatian yang cukup signifikan terhadap sebuah metode yang disebut sebagai social analisis. Nah, di dalam metode social analisis ini para ahli mencoba untuk melihat isu di dalam jemaat Korintus bukan saja dari perspektif teologis tapi dari perspektif sosiologis. Misalnya saja beberapa ahli mencoba melihat kota Korintus sebagai kota yang bersifat multi etnis, juga multi culture, itu membuat kota ini unik. Dan bagaimana keunikan kota ini secara sosiologis membuat Rasul Paulus berbicara kepada jemaat ini dalam konteks yang berbeda, dalam bahasa ataupun cara yang berbeda juga. Misalnya penggunaan gagasan bait Allah atau gagasan Yesus sebagai tubuh Kristus, di mana di dalamnya ada kesatuan tapi juga ada keperbedaan. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk yang digunakan oleh Rasul Paulus oleh karena bentuk-bentuk ataupun gagasan metafora tadi secara sosiologis relevan untuk menjawab isu di dalam jemaat Korintus. Nah, itulah sebabnya dalam studi mengenai surat Korintus ada banyak hal yang kita bisa pelajari, dan kita dapat mempelajari teks ini dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ya, selamat mempelajari surat Korintus.